I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan melakukan pembuktian teori Leonardo da Vinci mengenai aturan perbandingan tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ima Syabira. Nama saya Afifah Naila Hayunisa. Saya Kirana Larasati. Saya Asika Putri Tawang Dewi. Saya Umar Yael Ibrahim. Saya Fian Fadil Temi. Oke, simak videonya ya teman-teman. Jangan Lupa like, comment. Dan subscribe. Dan Kami dari kelompok 3. I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Nah, teori aturan perbandingan tubuh manusia berasal dari Leonardo da Vinci yang mempelajari proposal tubuh agar terlihat seimbang dan ideal. Teori ini terkenal melalui gambar Vitruvian. Intinya, tubuh manusia punya perbandingan ukuran tertentu yang teratur. Menurut Leonardo da Vinci, terdapat 3 aturan perbandingan tubuh manusia. Antara lain itu adalah, yang pertama, tinggi badan sama dengan panjang lengan terlentang. Yang kedua, tinggi saat berlutut adalah 3/4 dari tinggi saat berdiri. Lalu yang ketiga, panjang pergelangan tangan sama dengan 1/9 tinggi badan. Jadi, kesimpulannya adalah teori ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki proporsi matematis dan harmonis, sehingga sering dipakai dalam seni, anatomi, dan desain untuk menggambar tubuh secara realistis. Masuk ke teori pertama, tinggi badan sama dengan panjang lengan terentang. Di sini ada sebuah tabel yang sudah kita hitung dan sudah kita ukur. Kita lihat ya teman-teman tabelnya. Yang pertama itu di tabel ini ada nama, yaitu nama anggota X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu kita lihat X adalah tinggi badan yang bisa disebut variabel bebas dan Y adalah panjang lengan terentang yang bisa disebut variabel terikat. Lalu kita lihat di bagian nama anggota, yaitu di sini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya adalah 6. N adalah jumlah dari keseluruhan anggota. Kita lihat di bagian X dan Y. X dan Y ini sudah diukur dan sudah ketemu, lalu dimasukkan ke dalam tabel, kemudian kita tambahkan semuanya dan ketemu di sigma X-nya adalah 967 dan sigma Y-nya 965. Lalu kita lihat di tabel XY ini. Di tabel XY ini beda ya teman-teman. XY ini dikali. Jadi 165 dikali 165. Hasilnya 27.225. Jadi semuanya ini dikali. Lalu ketemu kalau sudah sigma XY-nya ditambah semua, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Lalu yang X kuadratnya itu kita lihat di tabel X. Di sini ada semua
Kita kalikan dulu 165 pangkat 2 berarti 165 dikali 165 ketemu 27.225. Kemudian kita lihat semuanya sudah kita kalikan ya teman-teman. Kemudian lihat di bagian sigma x kuadrat, ini ditambah semua. Lalu yang y kuadrat sama seperti x kuadrat, 165 dikali 165 hasilnya 27.225. Lalu y kuadratnya kita masukkan semua dan ketemu di sigma y kuadratnya 155.381. Nah, begitu teman-teman cara menghitung tabel. Nah teman-teman, tabel tadi kan sudah jadi ya, sudah kita hitung. Kita lihat nih diagram pencar dan garis regresi. Nah, diagram pencarnya sudah kita tentukan ya posisinya di mana-mana saja. Lalu, jika tabel sudah terpenuhi semua, kita hitung sigma dari tiap data ya. Menentukan persamaan regresi linear. Untuk mencari nilai regresi ada 3 step ya teman-teman. Ini step pertamanya. Yang pertama itu ada B sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Kita lihat nih, sebelumnya itu kan ada N ya. Nah, N ini kita masukkan ke sini ya teman-teman. N itu adalah jumlah keseluruhan anggota. Lalu sigma XY nya kita masukkan juga. Dan sigma X, sigma Y nya pun juga. Ini kita masukin semua ya teman-teman yang sesuai dengan tabel ini. Lalu kita lihat B-nya ini berarti ini semua dikali. Jadi 6 dikali 15.552 dikurang 967 dikali 965 dibagi. Lalu yang di bawahnya 6 dikali 907 dikurang 967 kuadrat. Di sini bisa dilihat, ini tinggal dikali lalu ketemu. Ini juga dikali 967 dikali 965 lalu ketemu di segini. Lalu kemudian kita kalikan juga sama, masukkan di sini lalu dikurang, kemudian 967-nya ini dipangkatkan 2. Ini sudah dikurang dua-duanya. Kalau sudah dikurang tinggal kita bagi dan ketemu menentukan nilai B-nya itu di 0,444. Mencari nilai A, di sini ada X bar dan Y bar. Kita lihat rumusnya, yaitu yang untuk mencari X bar dan Y bar itu adalah sigma X dibagi N dan sigma Y dibagi N. Kemudian kita masukkan, lalu hasilnya 16117 dan 16083. Kemudian ada rumus A sama dengan Y bar dikurang B yang tadi kita hitung dikali X bar. Kita lihat di sini A-nya sama dengan Y bar di 16083 lalu dikurang B yang tadi kita hitung
Lalu kita kalikan dengan X bar 161,17. Lalu 168,3-nya kita turunkan, kemudian dikurang. Jangan lupa ini beda ya teman-teman, ini dikali. Jadi 0,444 dikali 116,17. Ketemu di 71,53. Hasilnya A-nya adalah 89,3. Kemudian kita lihat nih, kita masuk ke step 3, substitusi A dan B ke persamaan regresi. Kita lihat rumusnya, Y sama dengan A plus A ditambah B kali X. Lalu kita lihat Y sama dengan A-nya yaitu 89,3, B ditambah B-nya yaitu yang tadi 0,444, lalu dimasukkan dan X. Hasilnya segitu ya teman-teman. Yang terakhir, kakak dan KD. Kalian tahu nggak sih kakak dan KD itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Jadi kakak itu adalah koefisien korelasi dan KD itu adalah koefisien determinasi. Nah, pertama di sini kita untuk menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi, yang pertama itu koefisien korelasi dulu ya teman-teman. Kita lihat di sini ada N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi, kemudian akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Bedanya apa nih? Jadi bedanya nih, kita lihat di sini X kuadratnya itu di dalam, sedangkan X di sini adalah pangkat karena di luar dari kurung. Kemudian kita kali, lalu kita akarkan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Kemudian kita masukkan semua datanya, lalu kita kali ini dengan ini, ketemu di 933.312, lalu dikurang, dikalikan 967 dengan 965, ketemu di 933.155, lalu dibagi dan jangan lupa diakarkan, kemudian 6 dikali 155.907, hasilnya 935.442, lalu dikurang, kemudian 967 dikuadratkan, dipangkatkan, ketemu di 935.089. Lalu kita kali dan kita akarkan lagi, 6 dikali 155.381 ketemu 932.286, lalu kita kurang dan 965-nya ini kita pangkat 2 kan, ketemu di 931.225. Lalu kita lihat di sini 933.312 dikurang 933.155, hasilnya adalah 157. Lalu kita kurang dulu nih yang di dalamnya. Jadi 935, 442 dikurang 935, 89. Kalau sudah, kita akarkan dulu, jangan lupa akarnya tetap ada ya, dan hasilnya 353. Kemudian kita kalikan dan kita kurangkan juga ini yang di sini dan ketemu di 1061. Lalu 157-nya dibagi dan akar dari 353 itu 18,8
Dan akar dari 1061 itu 32,6. Kemudian 157-nya dibagi, yaitu 18,8 dikali 32,6 ketemu di 612,88. Lalu hasilnya di sini yaitu 0,25, yaitu lemah. Kemudian kita lihat koefisien determinasinya. R2 besar sama dengan R2 kecil dikali 100%. R2-nya itu yang tadi kita lihat 0,25, kita masukkan lalu dipangkatkan 2 lalu dikali 100. 0,25 kali 0,25 hasilnya segini, lalu kemudian dikali 100 dan hasilnya 0,25%. Teori yang kedua, tinggi badan saat berlutut adalah 3/4 tinggi badan saat berdiri. Sini X sama dengan tinggi saat berdiri atau variabel bebas, dan Y tinggi saat berlutut variabel terikat. Dan di tabel tersebut ada variabel terikatnya XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini XY didapat dari mana? XY itu dapat dari 665 dikali 117 dan hasilnya 9.365, dan X kuadrat itu dijumlahkan dari 665 kuadrat dan hasilnya 27.225, dan Y kuadrat itu hasilnya 117 dikuadratkan dengan hasilnya 13.689. Dan di sini di label tersebut ada N6. N6 ini disebut adalah jumlah-jumlah yang sudah direpresentasikan. Sigmanya dijumlahkan dengan jumlah di sini. Jadi sigmanya adalah 967 dari variabel X dan sigma Y 729 dari variabel Y. Dan setelah itu XY dari variabel sigma 117,447 hasilnya. Dan di variabel X kuadrat sigmanya adalah 155,907, dan di Y kuadrat hasilnya sigmanya 88.633. Ini adalah diagram pencar yang sudah kita buat dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Karena bentuk dari diagramnya adalah linear atau mendekati garis lurus, maka kita dapat mencari persamaan garis linear. Terdapat 3 step untuk menentukan persamaan regresi linear. Step pertama yaitu menentukan nilai B. Di sini terdapat rumus yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan dari angka-angka yang didapat. Ini ya angkanya. Nah, setelah itu kita hitung dari 6 dikali yang ini, lalu ini juga dikali. Setelah itu yang ini juga dikali dan yang ini dipangkatkan. Lalu setelah ketemu hasilnya yaitu yang ini, kita kurangi semua hasil yang sudah kita dapat. Hasilnya itu menjadi min 261 per 353. Nah, kita bagi hasilnya itu jadi min 0,75, yang ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke step kedua. Nah, step yang kedua yaitu mencari nilai A. Cara untuk mencari nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah,
tadi yang sudah kita dapat B-nya itu adalah min 0,74. Lalu kita masukkan semua angkanya, lalu kita kalikan. Setelah dikalikan, kita tambahkan karena min bertemu dengan min, hasilnya itu menjadi plus. Nah, setelah ditambahkan hasilnya itu jadi 1444,58 per 6. Lalu kita bagi hasilnya. Setelah dibagi, kita ketemu nih hasilnya, jadi 240,76. Nah, setelah step kedua selesai, lanjut ke step ketiga, yaitu substitusi A dan B ke persamaan regresi. Untuk rumusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, jadi kita masukkan saja hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi, Y sama dengan 240,76 dikurangi 0,74x. Selesai. Nah, setelah step ketiga selesai, lanjut kita ke Nah, setelah step kedua selesai, lanjut kita ke step ketiga, yaitu substitusi A dan B ke persamaan regresi. Nah, jadi rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX. A di sini yang tadi sudah kita dapat, yaitu 240,76. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita masukkan B yang sudah kita dapat tadi, yaitu min 0,74x. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan 240,76 dikurangi 0,74x. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan persamaan regresi linearnya, kita bisa lanjut ke KK dan KD atau koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi di sini ada sebuah rumus ya, rumus R itu rumus si KK ini, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, jadi ini rumusnya sebenarnya gampang sekali. Kita hanya perlu memasukkan kembali data-data yang kita sudah cari sebelumnya di tabelnya. Ada dua ini yang kita sempat cari kan. Nah, itu kita tinggal masukkan saja ke rumus yang ada di sini. Karena emang fungsinya itu untuk itu. Jadi, sini kita masukkan ya. Jadi, N-nya itu jumlah datanya tadi ada 6. Jadi kita masukkan 6 di sini. Sigma XY itu 117.447 dikurang sigma X 967 dikali sigma Y 729 per sini N dikali sigma X kuadrat, yang ini 6 dikali 155.907 dikurang sigma X dalam luar kurungnya baru dipangkatkan 2, yaitu sigma X nya tadi adalah 967 lalu baru dipangkatkan 2. Oke, lalu dikali dengan akar N dikali Y kuadrat, ini 6 kali 88.633 dan sigma Y itu tadi 729, namun di sini dia dikuadratkan. Lalu hasilnya adalah 704.682 dikurang 704.943 di per ya akar 935.442 dikurang 935.089 dikali 531.798 dikurang 531.441. Setelah itu hasil dari pengurangan yang ini adalah minus 261
Dan hasil dari pengurangan yang ini itu 353 dan yang ini itu 357. Dan ini kan diakarin nih, maka diakarin dia bisa dikali terlebih dahulu keduanya. Dan hasilnya adalah minus 261 per akar 126.021. Si akar 126.021 itu adalah hasilnya itu 355. Jadi minus 261 itu kita bagi dengan 355. Maka hasil yang kita dapat adalah minus 0,70. Oke, ini adalah kakaknya. Kita lanjut ke koefisien determinasi. Di sini ada sebuah rumus. Jadi koefisien determinasi itu simbolnya ini, R kuadrat. Cara mencarinya adalah dengan cara R kecil kuadrat dikali 100%. R kecilnya tuh apa? Yang ini tadi, rumus yang ini. Jadi setelah kita dapat si kakak ini kita kalikan dengan 100% untuk mendapatkan KD. Oke? Jadi R kuadrat sama dengan minus 0,70 pangkat 2 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,49 dikali 100%. Maka jumlah nilai KD adalah 49%. Teori ketiga yaitu panjang tangan sama dengan 1/9 tinggi badan. X sama dengan tinggi badan atau variabel bebas. Sementara Y adalah panjang tangan atau variabel terikat. Untuk menentukan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita membutuhkan nilai X dan Y. Contohnya di sini Kirana. Untuk menentukan nilai X, Y Kirana, kita harus mengkalikan X dengan Y. 165 dikali 18 hasilnya 2970. Dan untuk mengetahui nilai X kuadrat, kita membutuhkan 165 dikali 165, yaitu 27.225. Sementara nilai Y kuadrat adalah 18 dikali 18, yaitu 324. Di sini bisa kita totalkan, N sama dengan 6 adalah data yang kita punya, ada 6. Dan sigma X adalah 967, hasil dari total semua data X yang kita miliki. Sementara sigma A. Ini dikat dulu ya, Dan nilai sigma Y adalah 110, sama dengan kayak X total semua data. Lalu sigma XY adalah 11.727 dan sigma X kuadrat adalah 155.907. Sementara sigma Y kuadrat adalah 2018. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di diagram pencar dari teori ketiga, yang mana itu adalah antara tinggi badan sebagai X dan panjang tangan sebagai Y. Di teori itu menyatakan bahwa panjang tangan adalah 1/9 dari tinggi badan. Jadi dari diagram pencar yang sudah kita buat ini, dapat kita lihat bahwa titik-titik koordinat di diagramnya itu membentuk sebuah garis lurus. Maka diagram ini adalah linear. Nah, kalau kita mengetahui bahwa di suatu diagram pencar itu mendekati garis lurus atau linear, maka kita bisa menghitung, yaitu adalah persamaan regresinya. Seperti biasa ya, ada 3 step dari persamaan regresi. Yang step pertama itu ada menentukan nilai B. Jadi di sini ada rumus ya, B
B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Langsung kita masukin aja ya, ini datanya. N-nya itu 6 dan sigma XY-nya itu 17.727 dikurangi sigma X-nya itu 967 dan sigma Y-nya itu 110. Nih N6 sigma X kuadrat itu 155.907 dikurang sigma X nih yang 967 itu baru dikuadratkan di akhir. Lalu di sini kita mendapat hasilnya ini 106.362 dikurang 106.370 per 935.442 dikurang 935.089. Lalu tinggal kita hitung ya, maka menjadi minus 8 per 353. Langsung kita bagi, hasilnya adalah minus 0,02. Oke, kalau gitu kita lanjut ke step kedua, yaitu mencari nilai A. Jadi kayak yang udah ada di sebelumnya, itu ada yang namanya rumus cepatnya teman-teman. Jadi kita mencari A itu kan biasanya kita membutuhkan yang namanya X bar dan Y bar. Tapi di rumus ini kita nggak perlu X bar dan Y bar. Kita bisa langsung masukin data-data yang udah kita punya, yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Sigma Y nya 110, B nya yang tadi ya itu minus 0,02, lalu sigma X nya 967 dibagi dengan 6. Hasilnya menjadi 110 ditambah 19,34 dibagi 6 menjadi 129,34 dibagi 6 sama dengan 21,56. Ini udah ketemu, ini nilai A-nya. Lalu tinggal lanjut ke step terakhir, yaitu substitusi A dan B ke persamaan regresi. Ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX. Jadi A dan B yang sudah kita temui tadi bisa langsung kita substitusikan atau masukkan ke dalam bentuk umum ini. Maka persamaan regresinya ialah Y sama dengan 21,56 min 0,02X. Selesai. Oke, sekarang kita kembali lagi dalam mencari kakak dan KD. Kita udah tahu ya rumusnya itu seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Itu kita tinggal lanjutin aja. Kita langsung isi saja datanya. N-nya itu 6, sigma X-nya itu 17.727 ya. Lalu sigma X-nya 967 dan sigma Y-nya 110. Dan di sini N6 sigma X kuadrat itu 155.907. Yang ini sama kayak tadi nih, sigma X. Yang ini itu sigma Y kuadrat, yaitu 2018. Ini sama ya sigma Y. Bedanya dia dikuadratkan di sini keduanya. Oke, kita tinggal hitung ya hasilnya ya. Tadi 6 dikali 17.727 hasilnya adalah 106.362 nih. Dan 167 dikali 110 hasilnya adalah 106.370. Nah, sedangkan hasil yang ini sedangkan hasil yang ini itu akar 935.442. Yang 967 pangkat 2 ini 935.089 dikali 2018 kali 6 itu 12.108. 110 kuadrat itu 12.100. Oke. Hasilnya, hasil pengurangan yang ini itu minus 8. Dan hasil pengurangan yang ini tuh 353, yang ini 8.
Dia dikali dulu ya teman-teman. 353 dikali 8, itu hasilnya adalah 2824. Maka di bawah ini dia menjadi minus 8 per akar 2824. Jika diakarin, berapa hasilnya? Jadi minus 8 per 53. Ini bisa langsung kita bagi ya. Hasilnya ini, minus 0,15. Kita sekarang bisa lanjut nih mencari R kuadratnya. R kuadrat itu apa sih? Itu KD, itu koefisien determinasi yang rumusnya ini kalau kalian lupa. R sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Jadi R yang kita dapat tadi kita hitung ke sini. Oke, jadi ini minus 0,15 kuadrat dikali 100%. Hasilnya 0,0225 kali 100%. Maka hasil akhir dari KD ialah 2,25%, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sampailah kita ke interpretasi data alias akhir dari segala perhitungan ini. Oke, data pertama langsung saja yaitu adalah panjang tangan terentang itu sama dengan tinggi badan. Di sini nilai gradien yang kita dapat adalah minus 0,02 atau negatif. Artinya setiap kenaikan tinggi badan 1 cm, maka panjang lengan berkurang sekitar 0,02 cm. Karena nilainya negatif, hubungan antara tinggi badan dan panjang lengan berlawanan arah. Lalu di sini kita mendapat nilai korelasi R sebesar minus 0,15, di mana dia itu ada di sini, yang menunjukkan tingkat korelasinya itu sangat lemah ya pada tabel ya. Hubungan sangat lemah dan negatif, artinya perubahan tinggi badan hampir tidak mempengaruhi panjang lengan. Kesimpulannya, hubungan antara kedua variabel sangat lemah dan cenderung tidak signifikan. Kedua yaitu nilai gradien ya, sama dengan min 0,74 negatif. Artinya setiap kenaikan tinggi badan saat berdirinya 1 cm, maka tinggi saat berlutut 3/4 tinggi berdiri, berkurangnya sekitar 0,74 cm. Karena nilai negatif, hubungannya antara tinggi badan berdiri dan tinggi saat berlutut berlawanan dengan arah. Dan selanjutnya ada nilai korelasi R yang sama dengan negatif 0,7. Jadi negatif 0,7 atau dengan ini tingkat korelasinya kuat. Hubungan cukup kuat dan negatif, artinya semakin tinggi badan berdiri, tinggi saat berlutut cenderung menurun. Lalu, hasil data ketiga memiliki nilai gradien sama dengan min 0,0 atau negatif. Artinya, setiap kenaikan tinggi badan 1 cm, maka panjang dari ujung jari tengah sampai pergelangan tangan atau 1/9 tinggi badan berkurang sekitar 0,02 cm. Karena nilainya negatif, hubungan antara tinggi badan dan panjang tangan berlawanan arah. Dan nilai korelasi R sama dengan min 0,15. Di tabel adalah ini dan tingkat korelasinya sangat lemah. Hubungan sangat lemah dan negatif artinya perubahan tinggi badan hampir tidak memengaruhi panjang tangan. Cukup sekian dari video kami. Burung kenari, burung cendrawasih. Cakep.